syarat. Tujuan dalam menggunakan decision tree untuk membantu mengidentifikasi strategi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan dan merupakan alat populer dalam machine learning. Banyak algoritma dapat digunakan untuk membangun pohon keputusan seperti ID tree, CMAT5, chart, dan guide. Di sini ada keunggulannya. Keunggulan dari decision tree yang pertama itu mudah dimengerti dan dipahami. Jadi orang-orang bisa memahami model decision tree dengan penjelasan singkat. Jadi tampilin decision tree-nya, kita jelasin secara singkat, orang-orang itu lebih mudah untuk mengerti. Terus yang kedua, memiliki nilai walaupun dengan sedikit data yang rumit. Wawasan penting dapat dihasilkan berdasarkan para ahli yang menggambarkan situasi dan preferensi mereka untuk hasil. Yang ketiga, membantu menentukan nilai terburuk, terbaik, dan nilai yang diharapkan untuk berbagai skenario. Selanjutnya itu menggunakan model kotak putih jika hasil diberikan oleh model. Dan dapat dikombinasikan dengan teknik pengambilan keputusan lainnya. Ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, dia tidak stabil, yang berarti bahwa perubahan kecil dalam data dapat menyebabkan perubahan besar dalam struktur decision tree. Yang kedua, decision tree ini relatif tidak akurat. Banyak prediktor lain memiliki kinerja yang lebih baik dengan data serupa. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti decision tree tunggal dengan forest of decision tree acak. Namun, forest of decision tree acak tidak semudah memahami decision tree tunggal. Selanjutnya itu ada untuk data yang termasuk variabel kategorikal dengan jumlah level yang berbeda, perolehan informasi dalam decision tree cenderung mendukung atribut dengan level yang lebih banyak. Selanjutnya itu perhitungan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai tidak pasti dan jika banyak hasil yang dikaitkan. Di sini ada rumusnya. Jadi rumusnya di sini ada yang kita perhatiin lebih ke ini entropinya. Kalau ini semesta jumlah positif ditambah dengan jumlah negatifnya, itu semestanya. Dan di sini biasa yang digunain ini entropi minus dikali dengan peluang yang positif, log 2 peluang yang positif dikurang dengan peluang yang negatif, log 2 peluang yang negatif. Nanti ada contohnya, dan di sini ada keterangannya. Terus di sini ada information gain-nya. Information gain-nya ada entropi dikurang dengan sigma dari jumlah sampel per jumlah seluruh sampel dari entropi sampel-sampel yang ada. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Kayak yang pertama tadi menentukan semestanya dulu. Kedua mencari entropi semesta. Yang ketiga mencari nilai entropi untuk masing-masing kategori atau atribut. Yang keempat menentukan information gain-nya. Yang kelima mengulang poin 3 dan 4 yaitu mencari nilai entropi dari masing-masing kategori dan menentukan information gain lagi, terus menentukan information gain terbesar untuk milih yang mana yang terbesar, mana yang enggak, mana yang bakal dipilih dan mana yang enggak. Habis itu pisahkan atribut dan kategori yang ada menjadi lingkup yang lebih kecil. Selanjutnya ulangi tahap dari 1 sampai 7 sampai dengan ketemu jawaban yes atau no-nya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain nggak sebelum masuk ke contoh? Ada? Kalau misalkan nggak ada, langsung masuk ke contoh aja ya biar nggak bingung. Silakan Kak Septrian menjelaskan contohnya.
Oke, kalau gitu tadi kan udah dijelasin beberapa materinya. Sekarang langsung ke contoh kasusnya. Nah, jadi ada sebuah data, di sini data mengenai ya. Nah, sebelum itu dilihat dulu di sini ada play golf. Play golf ini artinya target kelasnya. Ada dua kelas, yaitu no, tidak bermain golf, dan ada yes juga yang bermain golf. Jadi tujuan dari decision tree ini bakalan memprediksi berdasarkan nanti yang dikasihin itu dari data yang mau diprediksi, outlook, temperatur, humidity, line, bakalan main golf atau enggak sih dia itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, semua atribut ini nanti bakalan dicek satu-satu dengan tadi rumus-rumus yang udah dikasihin sebelumnya. Oke, kan tadi bisa dijelasin kalau misalnya pertama kali itu dicari entropi semestanya. Nah, di sini semesta ini keseluruhannya ya, jadi belum kayak dipisahin secara satu-satu outlook, temperatur, humidity. Ya. Nah, semestanya berarti N-nya ada 14. Yang jumlah yes ada 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya no. Nah, dari data ini kita hitung entropi semestanya. Nanti udah dikasih tahu rumusnya, kalau peluang di yes dikali negatif peluang dari yes dikali 2 log peluang itu. Ditambah peluang yang lainnya negatif, kelas lainnya, ini kan yes, berarti no, artinya negatif 5/14, 2 log 5/14. Setelah dihitung, nanti hasilnya bakal jadi 0,940286 ini. Jadi ini untuk entropi semestanya. Nah, selanjutnya kita cari entropi dari outlook-nya. Nah, dari outlook ini ada tiga lagi dibagi tiga jenis lagi. Ada yang overcast, rainy, sama sunny. Di sini bisa dilihat nanti ada overcast ada 4, rainy-nya ada 5, sisanya sunny. Berarti ada 5 juga ya. Nah, dari setiap bagian-bagian itu dicek lagi nanti kalau outlook-nya overcast berapa dia yang yes. Kalau outlook-nya rainy berapa dia yang yes, berapa dia yang no gitu. Kalau misalnya dia sunny, berapa yang yes, berapa yang no. Terus masing-masing dari ketiga itu dihitung entropinya masing-masing. Kenapa ini entropi dari overcast ini 0? Karena kalau dimasukin dalam rumus 4/4 minus 4/4 dikali 2 log 4/4 ditambah yang di sininya 0/4 dikali 2 log 0/4. 2 log 0. 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada kan? Nah, itu dijadiin 0 ininya. Entropinya. Jadi kalau salah satunya ada yang kayak gini nih kasusnya, yang satunya 4 semua, satunya yes semua, satunya no, atau satunya no semua, yang yesnya nggak ada gitu, dia bakalan jadi 0 entropinya. Nah, selanjutnya dihitung ke yang rainy. Jadi lihat di sini jumlah data rainy-nya ada 5. Kalau gitu min 2/5 dikali 2 log 2/5 ditambah yang negatif yang nolnya 3 min 3/5 dikali 2 log 3/5 misalnya 3/5. Hasilnya nanti 0,97091.
Nah, yang bawahnya juga dilakukan yang sama. Sekali lagi, yang positifnya, yang yes, habis itu ditambahin dengan yang negatifnya no. Selanjutnya, udah dapat ketiga-tiganya kan ini, entropinya masing-masing dari setiap atribut ini. Kita cari gain dari outlook-nya. Cari gain, dia pakai rumus entropi semesta dikurangin peluang dari keseluruhan ya. Ini ceritanya si overcast ada 4, keseluruhannya tadi 14. Banyak 3 ini kan. Dikali entropinya 0. Begitu juga buat yang rainy, begitu juga buat yang sunny. Oh ya, sedikit trik nih. Kalau misalnya ininya sama gitu, rasionya sama, ini 23, ini 32, nanti entropinya bakalan sama hasilnya. Karena nanti dia cuma dibalik juga operasi. Yang satu positifnya jadi di depan, yang negatifnya di belakang. Bakalan dapat nilai yang sama. Jadi nggak perlu. Nah, nanti dapat juga dia gain dari outlook, nilainya 0,24675 ini. Oke, jadi sekarang yang outlook udah selesai. Dapat satu outlook. Tapi di sini kan ada temperatur, humidity, sama windy-nya. Kalau gitu selanjutnya dihitung lagi yang temperatur. Hot, mild, cold, full. Nah, jadinya 3 ini juga dihitung di sana. Didapat di sini 1. Nah, 1 ini kalau jumlah positif sama negatifnya sama ya. Jadi entropinya 1. Selanjutnya yang ini, kalau kayak gini dihitung manual, seperti ini. Terus yang full juga dihitung manual, selanjutnya dicari gain dari temperaturnya. Nanti dapat gain dari temperaturnya ini 0,029223 gitu. Temperatur dapat, dicari lagi ke humidity, dapat entropinya ini, kemudian ini, buat naik, ini buat yang normal. Setelah itu dicari gainnya, pakai rumus yang sama. Ini rumusnya yang satu tadi di depan ya. Itu diingat-ingat aja nanti kalau buat ujian biasanya ya kayak gitu doang soalnya. Terus dicari humidity-nya sudah dapat, disimpan nanti ketika itu. Nanti yang windy selesai juga ini disimpan, dicari, cari gain-nya, setelah cari entropinya masing-masing, terus dicari gain-nya. Kalau udah dapat tiga-tiganya, langsung dibandingin. Di sini 0,04. Yang ini humidity 0,15. Nah, ini 0,02. Yang ini 0,24. Maka yang tertinggi adalah outlook. Nanti yang dijadi input atau diambil di iterasi, bisa dibilang iterasi yang saat itu adalah nilai gain yang tertinggi di antara yang lainnya gitu. Nah, kalau udah itu nanti dipilih ya. Dipilih jadi rootnya. Nah, kalau misalnya udah jawabannya yes semua atau no semua, dia langsung jadi N gitu, berhenti. Otomatis kayak misalnya tadi tuh di overcast-nya, kalau outlook-nya overcast, otomatis jadi yes dia, karena semuanya yes. Di sini, kelihatan kan, kalau overcast, otomatis jadi yes gitu. Jadi bentuknya bakal kayak gini nih. Nah, tapi si Sunny sama Rainy ini belum sama semua. Karena itu harus dicari lagi gitu. Cari lagi berdasarkan Sunny dan Rainy-nya. Nah, setelah nyari yang selanjutnya itu harus dihitung kata tadi lagi. Ini udah dipisahin yang outlook-nya overcast, sisanya segini, data keseluruhannya cuma 10, terus ini table buat yang rainy, nanti cari yang rainy ini satu lagi cari yang sunny-nya.
Nah, dilakuin satu-satu yang tadi itu buat yang apa ya? 2, 3. Terusnya 2. Yang ini buat yang Rainy, data entropi totalnya. Yang ini dicari buat yang temperatur satu-satu, punya 010, dapat gainnya 0,5, terus humidity dapat 00, ini sama semua ya. Jadinya dapat gainnya 0,97 sama dengan gain totalnya, gain dari si Rainy-nya. Terus ada yang terakhir, terus dapatnya 0,01. Karena gain tertingginya humidity, nanti di bawahnya, nah, ya, di bawahnya humidity bakalan outlook yang Rainy, setelah nanyain outlooknya apa, kalau misalnya Rainy, dia bakal nanyain humidity-nya apa, normal atau high. Kalau misalnya normal, dia bakalan yes. Kalau misalnya high, dia bakalan no. Gitu. Nanti setelah semuanya diselesain, kesaning juga diselesain, dia bakalan kebentuk tree-nya secara lengkap, di mana node terakhir ini, leaf-nya, cuma yes, no aja nanti. Kayak gitu. Nah, kelebihannya dari decision tree ini tadi sudah dijelaskan, bisa direpresentasikan sebagai if else gitu. Setelah datanya di training, itu bisa dijadiin kayak if else, terus tinggal dimasukin aja data barunya apa. Misalnya ada data baru gitu, outlook-nya rainy, terus humidity-nya high, berarti dia tidak bermain bola, dan seterusnya. Oke, jadi gitu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada nih, udah jelas semua. Tapi kalau gitu udah cukup jelas ya. Oke deh, kalau udah cukup jelas, praktikum ada yang tambahkan dari kakak yang lainnya? Kak mau tanya boleh nggak? Ya silakan. Nentuin yes no-nya itu kayak mana ya Kak? Yes, no dari Yang paling ujung itu decision tree-nya. yang ini maksudnya? Yang ini? Lihat nggak kursornya? Iya Kak, Yang ini? iya. Oh, kalau ini tadi udah dicari dari sebelumnya itu ada ini gimana ya? Tadi ini humidity. Nah, dari sini kan ada yang rainy. Di rainy kan tadi dipisahin tabelnya ya. Jadi ini tabel rainy. Nah, dari tabel rainy ini, kalau humidity-nya high, otomatis semuanya no. Kalau udah semuanya no, dia bakalan langsung jadi no di leaf node. Artinya node yang udah nggak punya child lagi ya. Ini bukan leaf, ini root namanya, kan yang paling atas. Terus ini namanya leaf, ini juga leaf juga. Nah, kalau misalnya udah pasti semuanya itu kalau high gitu, salah. Kalau misalnya outlook-nya rainy,
Terus dari outlook rainy itu, humidity-nya high, semuanya no, bakalan jadi no. Kalau misalnya normal, jadi yes. Gimana? Kurang jelas ya? Bisa dilihat dari sini aja deh. Outlook rainy, semuanya rainy ya. Humidity high, play golf jadi no semua. Udah nggak ada pilihan lain ya, udah pasti semuanya nggak bakal main golf gitu. Kalau humidity-nya high dan outlook-nya rainy. Kalau misalnya outlook-nya rainy, tapi humidity-nya normal, dia bakal tetap main gitu. Lihat dari sininya aja sih. Jadi dia bakalan jadi yes atau no itu kalau udah pasti. Cuma itu doang pilihannya. Di overcast juga tadi. Kalau misalnya belum sama, itu dicari lagi ya, Kak? Maksudnya dicabangin lagi. Iya, betul. Kalau misalnya belum sama itu contohnya tadi ada di ini ya. Outlook yang overcast udah yes semua. Nah, tapi si rainy dan sunny tidak yes semua. Bisa dilihat di atasnya tadi ya. Data yang pertama kali, yang rainy, no, no. Tapi di sini ada rainy di data ke-8, rainy yang masih yes. Harus dicari lagi. Gitu. Gimana? Oke, iya. Udah ngerti, Kak. Makasih, Kak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, kalau yang Sani tadi gimana ya, Kak? Yang sunny? Kayaknya belum ada yes, no gitu deh, Kak. Oh, yang ini. Ya, ini sebenarnya belum selesai nih. Oh, Ada tugas lanjutannya. Kalian lanjutin tri ini supaya jadi lengkap. Tapi nggak usah lah. Harus juga sih ngertinya. Nanti ini bisa dicari lagi nih. Ini tabel dari yang sandinya. Ya silahkan sih kalau mau nyoba. Bagus. Datanya ada 5, yang Y-nya 3, yang Y-nya 2. Sama dengan yang tadi. Nah, jadi entropi totalnya atau entropi semestanya 0,97. Sama dengan nomor Y2. 3 dan 2. Selanjutnya dicari lagi ke temperaturnya sama-sama 0 karena nggak ada ya. Sebenarnya 0 juga, gennya sama dengan ini, 0,9791 ini. Nah, yang dicari, ini dicari juga. Jadi kalau didapat semuanya, gennya dibandingin, gen yang paling besar bakalan dijadiin, ditaruh di sini. Setelah ngeliat outlook, dia bakal apa? Dicek apanya? Dicek temperatur, humidity, atau ini. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau misalnya emang udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri praktikum hari ini. Terima kasih yang udah menyempatkan hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak, Saya belum SS. tadi saya belum SS, Kak. Makasih, Iya Kak, saya juga Kak. Oh ya udah. Oke, saya izin live ya. Assalamualaikum. Oke, makasih Kak. Kak. Terima kasih.